Kalau sekarang kamu lihat penyu laut, yang paling besar adalah penyu belimbing dengan panjang sekitar 2 meter. Itu udah kelihatan gede banget kalau berenang di sebelah manusia. Tapi di Laut Purba Cretaceous ada penyu yang bakal bikin penyu belimbing terlihat kayak versi anak-anak. Makhluk ini ukurannya bisa setara dengan mobil kecil dan dia hidup di lautan yang bukan cuma luas tapi juga penuh dengan penghuni yang ganas. Kalau kita bicara soal penyu laut raksasa, banyak orang langsung terbayang Archelon, sang legenda dari akhir zaman kapur. Tapi kita nggak sedang bahas spesies itu kok, tapi spesies kerabatnya. Jadi bayangkan spesies ini harus menempuh perjalanan panjang melewati samudra sambil menghindari Mosasaurus yang ukurannya sebesar itu, terus Plesiosaurus yang nyelam dan nyerang dari bawah laut, dan hiu purba yang bisa muncul kapan aja. Jadi jika manusia ada di situ, mungkin kita udah pasrah jadi santapan. Tapi spesies satu ini mampu bertahan dari itu semua. Dan tanpa berlama-lama, jadi mari kita bahas salah satu raksasa laut lagi. Spesies yang akan kita bahas bernama Prostostega, dan kita mulai pada tahun 1871 ketika seorang paleontolog terkenal Edward Drinker Cook menemukan fosilnya di Smoky Hill Chalk, Kansas, Amerika Serikat. Kalau sekarang Kansas identik dengan padang rumput, di masa Cretaceous wilayah itu adalah bagian dari Western Interior Seaway, lautan dangkal raksasa yang membelah Amerika Utara dari selatan sampai utara. Jadi bisa dibilang saat fosilnya ditemukan, sebenarnya itu sedang diangkat dari dasar laut purba yang sudah mengering jutaan tahun lalu. Nama Prostostega berawal dari bahasa Yunani. Proto artinya awal dan stegos artinya atap atau cangkang. Artinya kurang lebih cangkang awal, merujuk pada bentuk cangkangnya yang dianggap primitif dibandingkan penyu laut modern. Dia masuk ke dalam keluarga Prostostigidae yang sekarang sudah punah. Ukuran Prostostega benar-benar bikin takjub. Spesies ini punya panjang tubuh lebih dari 3 meter hingga 4,2 meter dengan berat 700 kilo hingga 1 ton. Rentan sirip depan sangat lebar, memungkinkannya menempuh jarak migrasi jauh di lautan lepas. Kalau kamu bayangkan berenang di sebelahnya, sirip depannya saja bisa lebih panjang dari tubuhmu. Prostostega tidak seperti penyu modern yang punya cangkang keras dari lempeng tulang padat. Cangkangnya sebagian besar terdiri dari kulit tebal dan jaringan ikat dengan tulang yang berkurang jumlahnya. Desain ini membuatnya lebih ringan di air sehingga bisa berenang dengan kecepatan dan efisiensi yang sangat tinggi. Spesies ini juga punya paruh kuat berbentuk kait. Fungsinya bukan hanya untuk merobek rumput laut, tapi juga mencapik mangsa lunak seperti ubur-ubur dan cumi-cumi. Sifatnya yang omnivora oportunis, artinya dia makan apa saja yang bisa dia makan. Salah satu hal paling mencolok dari Prostostega adalah adaptasinya yang jelas-jelas untuk kehidupan laut penuh. Sirip depannya yang panjang berfungsi seperti dayung raksasa yang memungkinkan hewan ini berenang dalam jarak ratusan kilometer tanpa berhenti. Bentuk tubuhnya ramping membantu mengurangi hambatan air. Dan kalau dibandingkan dengan penyu laut masa kini, misalnya penyu belimbing yang memiliki nama ilmiah Thermochelis coriacea, Prostostega punya beberapa kemiripan, terutama pada ukuran dan kemampuan renang jarak jauhnya. Tapi perbedaan besar ada pada tempurungnya. Prostostega tidak memiliki karapas keras penuh seperti penyu modern. Sebagai gantinya, tempurungnya sebagian besar terdiri dari tulang yang lebih tipis dan lempengan kartilago yang membuatnya lebih ringan. Bagi perenang jarak jauh, ini adalah keuntungan yang besar, ibarat mengurangi beban bawaan saat maraton. Lalu, apakah dia nenek moyang penyu modern? Sebenarnya tidak persis. Prostostega dan penyu modern memang berkerabat, tapi mereka berasal dari cabang evolusi yang berbeda. Prostostega adalah bagian dari keluarga Protostegidae yang sudah punah, sedangkan penyu modern berasal dari keluarga Selonidae dan Dermocelidae. Tak jarang Prostostega dibandingkan dengan Archelon, penyu laut terbesar yang pernah ada. Archelon sendiri bisa mencapai panjang lebih dari 4 meter dan bobot hampir 2 ton. Keduanya hidup di periode yang hampir sama dan sama-sama menghuni Western Interior Seaway. Perbandingan ini sering muncul karena desain mereka mirip, tapi Archelon punya tempurung lebih besar dan kokoh, sedangkan Prostostega lebih ramping dan kemungkinan lebih cepat. Keunikan tempurung Prostostega yang tidak sepenuhnya keras ini juga memberi gambaran tentang evolusi kerapas penyu. Dari penyu purba yang cenderung memiliki struktur ringan, evolusinya kemudian mengarah ke tempurung yang lebih kuat pada penyu modern, seiring perubahan lingkungan dan tekanan predatornya. Western Interior Seaway di masa Cretaceous adalah surga, sekaligus neraka bagi makhluk laut. Surga karena kaya akan makanan, dari plankton sampai ikan besar.
Neraka karena di dalamnya berkeliaran predator seperti Mosasaurus, Plesiosaurus, dan Hiu purba Ceratosirina. Bisa dibayangkan ukuran besar saja tidak cukup di dunia itu. Protostega harus punya strategi. Dengan lingkungan yang sangat ekstrim itu, cara Protostega bertahan kemungkinan besar mengandalkan 3 hal. Pertama, dari ukurannya yang membuatnya tidak menarik bagi predator kecil. Kecepatan berenang yang didukung dengan siripnya yang besar untuk daya dorong yang cukup kuat. Dan migrasi, layaknya penyu modern yang berpindah-pindah tempat untuk menghindari area dengan predator besar yang menetap. Seperti penyu laut modern, kemungkinan mereka lebih sering soliter. Namun pada musim kawin atau bertelur mereka mungkin berkumpul di wilayah pantai tertentu. Bedanya, kita tidak tahu pasti di mana pantai favorit mereka, karena garis pantai Cretaceous sudah hilang tertelan waktu. Kalau sekarang kita lihat penyu naik ke pantai saja sudah sangat menakjubkan, bayangkan saja penyu laut seukuran mobil kecil merangkak ke pantai purba, itu pasti pemandangan yang sangat luar biasa. Protostega hidup di zaman Kapur akhir sekitar 83 hingga 70 juta tahun yang lalu, di lautan yang membelah Amerika Utara menjadi 2 bagian. Lautan ini penuh dengan kehidupan dari ikan besar, hiu purba, reptil laut, sampai burung laut awal. Penyebaran Protostega mencakup wilayah yang kini menjadi Amerika Utara bagian tengah, terutama Kansas, Dakota, dan Texas. Migrasinya kemungkinan luas, mengikuti arus laut dan jalur makanan. Sama seperti penyu laut modern yang bisa menempuh ribuan kilometer dari tempat bertelur ke wilayah mencari makan. Apakah mereka hidup berkelompok? Bukti fosil tidak cukup jelas, tapi penyu laut modern cenderung soliter kecuali saat kawin atau bertelur. Besar kemungkinan Protostega juga begitu. Pengembara tunggal di samudra luas. Sebagai karnivora juga, Protostega memakan berbagai jenis mangsa. Bentuk paruhnya menunjukkan kemampuan untuk memotong hewan berserat lunak seperti ubur-ubur dan cumi tadi. Tapi mereka juga bukan apex predator yang mendominasi puncak rantai makanan, tapi memainkan peran penting dalam menjaga populasi hewan laut tertentu agar tetap seimbang. Lingkungan hidupnya adalah laut hangat yang kaya nutrien, penuh plankton dan ikan. Musuhnya selain Mosasaurus dan hiu raksasa, mungkin juga burung laut besar yang bisa memangsa tukik Protostega. Akhir hayat mereka datang bersama dengan gelombang kepunahan besar di akhir zaman Kapur. Perubahan iklim, penurunan permukaan laut, dan hancurnya ekosistem Western Interior Seaway jadi faktor besar. Saat lautan purba ini mengering, habitat utama mereka menghilang. Ditambah lagi kepunahan massal yang mengakhiri era dinosaurus. Sekitar 66 juta tahun yang lalu memusnahkan banyak spesies laut besar, termasuk Protostega. Kalau sekarang kita lihat penyu belimbing itu mungkin adalah bayangan samar dari nenek moyang purba seperti Protostega. Bedanya, sang nenek moyang ini jauh lebih besar, hidup di laut yang lebih berbahaya, dan punya desain tubuh yang setengah kaku, tapi justru sangat efisien. Dan ya, kalau kamu berpikir berenang di lautan purba bersama Protostega itu keren, ingat satu hal, itu juga berarti kamu berenang di wilayah kerja Mosasaurus. Jadi mungkin lebih aman kita mengagumi mereka dari museum saja. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.